Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak, baik. Ada sarapan tadi pagi, Buyung? Udah Pak, udah kenyang Pak, mau sarapan lontong. Jangan lupa sarapan biar kesehatannya terjaga ya Buyung, dan yang lainnya juga. Baik Karena Pak. kesehatan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita ngambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Pak Jri Pak. Kemana dia Buyung? Dia katanya bantu orang tuanya kerja Pak. Ada dikasih surat? Ada Pak, ini suratnya Pak. Oh ya. Jadi bagi-bagi anak-anak bapak yang tidak penting gitu alasannya atau masih bisa dibawakan untuk menghadiri untuk di sekolah, itu diusahakan ya anak-anak bapak, karena itu sangat berpengaruh terhadap nilai dari anak-anak semuanya. Ya baik Pak. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari mengenai jujur dan adil. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita kondisikan dulu lokal kita ini agar kita lebih nyaman dan juga kita lebih semangat untuk menjalankan atau proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada sampah ataupun kursi yang dekatnya Baik Pak. yang belum rapi, tolong dirapikan ya Nanda semua. Baik Pak. Baiklah, sekarang kita mempelajari apa di peta konsep Bapak, saudara-saudari, anak-anak semua, Kejujuran Pak tentang jujur dan adil. Jadi berdasarkan peta konsep Bapak yang Bapak tayangkan di laptop, yang pertama itu memahami perilaku jujur dan adil. Ya Pak. Nah, yang kedua itu bagaimana dalil dari jujur dan adil tersebut. Nah, dan yang ketiga itu bagaimana menerapkan dari jujur dan adil tersebut. Jujur dan adil. Nah, sebelum Bapak ulas, ada yang tahu apa itu pengertian dari jujur? Ada yang tahu? Nah, sharing kita dengar itu jujur. Ya, Pak. Ada yang tahu? Jujur menyampaikan sesuatu apa adanya Pak. Apa adanya ya. Nah, kalau adil, ada yang tahu? Adil, berlaku adil, sesuai apa? Adil, ada yang tahu apa pengertian dari adil sebelum Bapak menerangkan atau mengulasnya? Adil itu sesuai takarannya Pak. Sesuai takarannya ya. Apalagi kurang tahu. Nah, itu sudah ada. Jadi jujur dan adil ini itulah sangat penting dalam kehidupan kita gitu. Jujur dan adil ini. Pernah nggak Ananda yang nggak jujur di sini? Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah ya. Ya. Ada yang menyontek mungkin waktu dikasih soal ya, Iya Pak. ujian. Nah, jadi jujur dan adil di sini kita lihat dalam tayangan PowerPoint Bapak di sini. Nah, pengertian dari jujur apa, saudara Boyong? Sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, Ya. kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan dan perbuatan manipulatif lainnya. Nah, itulah jujur dari pengertian jujur. Jadi dari pengertian jujur ini sikap atau perilaku seorang tersebut yang senantiasa berpijak pada kebenaran tanpa ada pembohongan. Pernah Ananda dibohongin teman-teman gitu? Pernah ya. Gimana rasanya? Sakit ya. Di mana sakitnya Buyung? Di sini ya. Itulah. Kalau seandainya kita pernah dibohongi, maka janganlah kita balas dengan kebohongan juga gitu. Tapi kita balas dengan kejujuran. Jangan sampai kita saling membohongi seperti itu. Karena itu perbuatan yang
yang tercela atau yang tidak baik. Nah, adapun yang kedua yaitu mengenai jujur ini ialah adapun kualifikasi jujur ini yang pertama itu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan itu ya yang benar-benar terjadi apa adanya gitu. Contohnya kan saudara Buyung ditanya sama orang tua, di mana sekarang Buyung gitu. Buyung lagi di sekolah gitu, dijawab lagi di sekolah, lagi belajar gitu. Itu yang dikatakan itu sesuai dengan apa adanya gitu, sesuai apa yang dilakukan gitu. Itu jujur dalam perkataan. Nah, siapa yang tahu bagaimana contohnya lagi jujur dalam perkataan ini? Selain Bapak yang bilang tadi. Contoh lain ada yang tahu? Bisa mencontohkan dari sikap jujur dalam perkataan ini? Pak, seperti menyampaikan berita, Pak, harus jujur. Jujur ya. Ya, kalau kita ditanya orang tentang berita, nggak boleh kita memberikan berita yang hoax gitu ya. Yang dapat mengapa orang ya, yang dapat meresahkan warga atau masyarakat ya. Yang kedua itu jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan ini ya ialah selalu tersambung antara perbuatan kita dengan apa yang kita lakukan gitu. Beda sama yang tadi, itu di sini yang selalu sesuai antara itu perkataan dan perbuatan. Itu adalah jujur di dalam perbuatan. Contohnya itu kita membuat sesuatu gitu, kita jujur dalam membuatnya, jangan ada yang mengolah-olahnya gitu, yang tidak asli atau apanya gitu, baru kita jual yang asli gitu. Seperti itu jujur dalam perbuatan. Seperti kita membuat sebuah masakan itu, kita mencampur bahan-bahan yang membahayakan gitu, itu tidak boleh dalam jujur dalam perkataan ini. Contohnya itu dalam perbuatan ini. Jadi Anda semua untuk menanamkan jujur dalam perbuatan ini, marilah Anda semua apabila pandai mengolah atau membuat sesuatu, buatlah sesuai dengan apa yang telah dibuat di situ, yang maksudnya itu yang baik-baik gitu. Jangan sampai ada yang membohongi orang lain, apalagi masyarakat sekitar semuanya. Itu dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada adil. Ada yang tahu sebelum Bapak ulas apa itu adil? Apa adil menurut bahasa Buyung? Seimbang, Pak. Seimbang ya. Sama rata. Jadi adil ini seimbang atau sama rata, itu tidak ada mengambil hak orang lain seperti itu. Katanya seimbang, sama dengan kita menimbang satu yang lainnya harus sama, jangan sampai ada yang berat ke kanan atau ke kiri gitu, harus seimbang. Itu perbuatan yang adil namanya. Nah, sering kita dengar itu sebagai hakim kan di dalam masyarakat kita, sering melakukan perbuatan yang tidak adil kayak itu, mengambil hak orang lain, sering memutuskan perkara itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu, tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh orang itu salah satu perbuatan yang tidak adil. Nah, ada di sini yang cita-citanya menjadi hakim? Nggak ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau ada itu jadilah sebagai hakim yang menegakkan keadilan gitu. Jangan sampai hak orang lain dan juga menjadikan orang lain itu rugi, merugikan orang lain, itu nggak boleh. Jadi, dan juga lain-lainnya, jangan sampai mengambil orang lain gitu. Jangan sampai kita menimbang salah satu berat suatu barang itu, jangan kita sampai sesuai dengan apa yang ada di timbangan itu perbuatan yang adil namanya.
Jangan sampai kita merugikan atau mengambil hak orang lain. Nah, di sini ada dalil tentang berlaku jujur. Bacain saudara Buyung, sama kita bacain. Ya Pak. Bacakan saudara Buyung apa dalil tentang Ya. berlaku jujur ini. An ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sadaqi fa inna as-sadaqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, itu adalah dalil mengenai apa, Nanda? Perilaku jujur, Pak. Berlaku jujur. Nah, sini kita masuk bagaimana itu menyerap berlaku jujur dan adil ya. Nah, di sini ada dari ini tadi udah ya pengertian adil tadi ya. Ya. Ada. Dalilnya, Pak. Ya, dalil mengenai adil lagi ya. Ya. Baca, Pak. Ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Apa lagi? I'dilu apa itu? Aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, itulah dalil mengenai berlaku adil ini termasuk dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, di sini itu yang artinya hai orang-orang yang beriman, berperilaku jujurlah kamu dan janganlah sesekali kamu berperilaku jujur karena Tuhan itu sangat adil. Dan janganlah kamu kebencianmu terhadap suatu kamu itu membuat kamu tidak adil. Berlaku adillah karena Allah Maha mengetahui, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ampunan dan pahala yang besar. Itulah dalil mengenai berlaku jujur ini. Nah, kita sekarang masuk kepada mengenai pertanyaan atau kuis mengenai jujur dan adil ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sekarang ambil kertasnya semuanya ya, jangan sampai yang tidak ada karena ini masuk kepada nilai harian Ananda. Pertama itu pengertian dari adil. Pengertian dari adil ya. Yang kedua contoh dari sikap jujur. Sudah ya. Yang ketiga dalam Quran surat apa dalil mengenai adil ini. Sudah. Nah ya, kalau sudah bawa ke depan, dikumpulkan ke ketua kelas, bawa ke depan. Letakkan aja sini ya. Itu aja. Nah, baiklah. Nah, nanti Bapak akan nilai, mudah-mudahan semuanya nilainya bagus ya Anda semua. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, Saudara Buyung, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang kejujuran dan keadilan. Ya. Jujur itu adalah berkata dengan benar, tidak mengada-ngada.
artinya yang dikatakan benar. Kemudian jujur itu ada dua macam, jujur dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan adalah jujur terhadap apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita informasikan kepada orang lain. Kemudian jujur pada perbuatan adalah jujur terhadap tindakan yang kita lakukan, terhadap perbuatan dan sesuatu yang kita buat itu kita lakukan dengan jujur, tidak boleh kita berdusta. Kemudian tentang adil. Adil itu adalah sama atau seimbang atau setara. Jadi adil itu adalah perilaku yang baik yang harus kita terapkan terhadap diri kita sendiri, Pak. Ya, benar sekali seperti yang Nanda bilang tadi, Buyung. Jadi jujur itu adalah apa adanya gitu. Jujur itu terbagi dua, itu ada jujur melalui perkataan dan melalui perbuatan. Yang kan adil itu adalah seimbang, setara. Melalui sikap adil ini tentunya dan jujuran adil ini Anda semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anda semua jangan sampai tidak diterapkan, karena ini jujuran adil perbuatan yang sangat baik itu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.